Sudah terlihat Pak Edi ya? Ya, sudah. Baik, selamat sore Bapak sekalian. Topik yang masih selalu sangat menarik tentang solar cell ini, dan yang dibawakan Pak Bening lebih menarik lagi karena organik solar cell gitu yang makin populer. Saya bicara hanya secara umum saja bahwa solar cell itu satu teknologi yang tidak terlalu baru, tapi sekarang menjadi lebih populer yang digunakan untuk mengubah cahaya, energi cahaya menjadi energi listrik dengan menggunakan efek fotovoltaik. Efek ini sebenarnya juga sudah sangat lama, sudah tua, ditemukan pertama kali oleh saintis dari Perancis tahun 1839. Jadi sudah cukup tua. Beberapa keunggulan dari solar cell ini digunakan sebagai sumber daya energi listrik karena dia yang sangat terkenal sekarang sebagai energi terbarukan, bersih dan tidak mencemari pada saat digunakan. Pada saat pembuatan ternyata tidak begitu bersih dan juga menyebabkan beberapa pencemaran. Jadi kalau digunakan memang bersih dan tidak mencemari. Solar cell juga tidak menghasilkan kebisingan, sangat senyap begitu, kecuali mungkin beberapa peralatan seperti inverter yang juga mengeluarkan noise tapi tidak terlalu besar juga. Membutuhkan sedikit perawatan, kecuali baterai mungkin ya, yang secara kalau menggunakan baterai, kalau menggunakan off-grid system, itu perlu sedikit perawatan. Umurnya biasanya panjang, sekitar 20-25 tahun gitu untuk panel suryanya, cukup panjang, tidak perlu bahan bakar, biaya bahan bakar, dan juga sumber bahan bakar lainnya. Ya, masalah bahan bakar selama digunakan. Ternyata pada saat mulai dari penambangan sampai manufacturing juga menggunakan bahan bakar begitu. Jadi renewable energy, tapi tidak begitu bersih-bersih amat lah begitu ya. Ada beberapa risk dari sisi kesehatan, dari sisi keselamatan, dan juga dari sisi lingkungan terkait dengan solar cell ini selama baik pembuatan, penambangan juga mungkin, mining, manufacturing, selama pemasangan, selama operasi, dan juga decommissioning setelah tidak digunakan. Pada saat manufacturing, dia menggunakan cukup banyak energi, terutama yang silicon base, kalau yang nanti dibahas oleh Pak Bening, organik solar cell, turunan karbon itu relatif lebih sedikit energi yang digunakan untuk pembuatan. Dan pada saat pembuatan, beberapa proses menggunakan fotolitografi. Dan fotolitografi ini menggunakan senyawa kimia yang disebut PFAS, yang juga menyebabkan gangguan pada lingkungan dan juga pada kesehatan manusia. Selama instalasi, ada beberapa bahaya, risiko yang bisa terjadi, yaitu bekerja di ketinggian, atau orang tersengat listrik, atau struktur bisa runtuh, kolaps kalau tidak sanggup menahan beban karena panel-panel surya yang lama-lama itu cukup berat, dan juga bisa ada kebakaran. Nanti ada satu video di belakang yang menunjukkan ternyata solar cell bisa menyebabkan juga kebakaran. Selama operasi ada beberapa risiko juga, yaitu tersengat listrik, orang tersengat listrik, kebakaran, struktur bisa kolaps. Kemudian salah satu dari sisi lingkungan, pembangkit-pembangkit yang menggunakan solar cell ini menggunakan lahan yang cukup luas gitu. Bahkan ya sebandinglah satu rumah gitu kalau mau di supply listriknya, maka kira-kira bagian atapnya itu akan digunakan sebagai tempat untuk solar cell. Kemudian juga terutama kalau dalam jumlah yang cukup besar, maka bisa menimbulkan panas bagi lingkungan sekitarnya. Dan pada saat decommissioning, dia menyebabkan limbah, menghasilkan limbah yang mungkin harus diperhitungkan, baik limbah elektronik, limbah panelnya itu sendiri, dan juga baterai. Kemudian decommissioning juga melakukan pekerjaan di ketinggian, jadi ada kemungkinan juga electrocution. Satu yang electrocution ini terkait dengan kebakaran, ini jadi perhatian dari selama operasi. Kalau terjadi kebakaran di solar cell,
maka petugas pemadam agak kesulitan karena beda dengan listrik kalau dipacu dari grid, dari PLN begitu ya. Maka PLN kan mudah mematikan sumbernya dan pemadam kebakaran berada pada posisi yang aman untuk memadamkan, berbeda dengan solar cell. Karena selama solar cell masih menerima cahaya, maka dia akan tetap menghasilkan listrik. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Walaupun mungkin DC yang paling besar adalah 48 volt gitu ya, tapi tetap bisa membahayakan. Ada sedikit video saya lompati ini karena pernah diputar, jadi ini pakai thermal power plant, bukan solar cell, jadi membakar, membunuh burung-burung yang terbang di atasnya. Tapi ini satu lagi adalah kejadian di Amazon. A fire that destroyed solar panels at an Amazon warehouse in Fresno turned out to be the first of several for the company across the country. So many, Amazon decided to re-inspect every single installation. The panels are now back online, but if this happened to the mega cyber retailer, how safe are the installations on average homes? Fox 26 reporter Liz Gonzalez asked experts who carry out safety testing and inspections on the panels and explains how Amazon wasn't the only retailer to experience this issue with its solar power systems. Things are up and running at this Amazon fulfillment center in South Fresno, not just inside as workers fill orders, but on the roof as the solar installation and others across the country are online once again. Amazon shut down all of them for a safety review. And this is what set things off. April 14th, 2020. Flames shot out from the solar system on the warehouse's rooftop. An incident report obtained by Fox 26 News shows the initial call to Fresno firefighters was 20 solar panels on fire. But Fresno City and County firefighters weren't able to attack those flames right away. Solar panels are unique because you can't just shut them off like a light switch and they go off. It takes them time to de-energize. The wait, 5 minutes. Crucial when every second counts. Crews were able to extinguish those flames quickly. The damage, 220 solar panels, equipment, and roofing materials. The cause, according to the investigation report, an undetermined electrical event within the solar system. Amazon went on to have at least 5 more similar events over the next 14 months. And it wasn't alone. A lawsuit filed by Walmart, which has since been settled, blamed no fewer than 7 fires on Tesla solar systems. This fire in India was among the biggest, with the damage estimated at $1 million. As bad as it is to have situations like these with large incidents, it does end up having positive benefits in the future because these often end up in improved quality standards or installation practice standards. Crystalline is with N. Saya hentikan aja di sini. Jadi kejadian kebakaran di solar panel juga cukup sering di Jerman. Untuk periode 5 tahun ada sekitar 400 kejadian. Memang kecil dibandingkan dengan kejadian kecelakaan kebakaran seluruh Jerman, hanya 0,1%. Tapi karena jumlah solar panel yang dipasang juga belum terlalu banyak, maka frekuensinya lumayan cukup sering. Demikian dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya atas penyampaian statementnya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Bening Muhammad. Ya, waktu kami persilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak Edi dan terima kasih juga buat Pak Paul memberikan gambaran tentang pembuka ya tentang energi yang bersumber dari fotovoltaik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman penelitian saya sejauh ini dan mungkin bisa dibilang perspektif pribadi bagaimana next generation atau emerging PV ini bisa masuk ke mass production. Sudah terlihat screen-nya? Sudah. Oke, baik. Saya mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat peserta knowledge sharing teknik fisika PI yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Nama saya Bening Tirta Muhammad. Saya adalah postdoctoral researcher atau lebih umum disebut research associate untuk kampus di Inggris. Kali ini saya akan memaparkan keunikan dan potensi dari organik inorganik atau bisa dibilang hybrid PV material. Jadi akan ada materi-materi dari aspek material science-nya, kimia, dan juga nanti aplikasinya, serta tantangannya untuk masuk ke pasar. Sebagian dari slide hari ini adalah studi saya di semasa PhD di Nanyang Technological University, dan sebagiannya lagi dari proyek saya saat ini di Newcastle University di bawah payung Vital Living Lab Project, cluster atau streaming solar experiment. Saya bekerja bersama Profesor Elizabeth Gibson dan ada 2 postdoc dalam proyek ini untuk tema solar, saya dan kolega saya dari Spanyol. Sedikit profil tentang diri saya lahir dan besar di Pekanbaru, lalu semasa SMA mengikuti Olimpiade Kimia. Di situ saya mengenal dan tertarik dengan dunia kimia, pernah juga merasakan kuliah sebentar di ITB, khususnya di FMIPA Kimia untuk pelatnasnya, lalu memenangkan medali internasional untuk tingkat SMA. Lalu kemudian saya mengambil kuliah di bidang chemistry di Nanyang Technological University Singapura, dan di sana juga tumbuh ketertarikan saya dengan material science dan fisika. Saya sempat magang menjadi research assistant di Universitas Majung, Malang, dengan proyek biohybrid dye-synthesized solar cell. Disitulah mulai tertarik dengan solar cell, khususnya di emerging PV waktu itu. Awalnya saya ingin mempelajari polymer base atau OPV. Lalu saya ngambil master di Polymer Science di Manchester. Ternyata di departemen itu sedang tidak ada dosen yang punya proyek polymer solar cell. Yang ada tentang solar cell malahan di bidang perovskite, jadi pemanfaatan polymeric surfactant untuk mengatur kristalisasi halide perovskite. Di sanalah jalan pembuka saya untuk mengambil PhD dengan menginvestigasi chemical approach dan surface modification untuk meningkatkan stabilitas perovskite solar cell di tahun 2017. Saat ini saya mengerjakan proyek di bidang upscaling dan upscaling fabrication, juga tes outdoor yang akan memberikan insight untuk pemberi dana terkait performa emerging PV di iklim spesifik di Inggris. Outline presentasi hari ini, saya akan memaparkan tentang next generation PV material. Itu sering terminologi yang digunakan bisa kadang emerging PV atau next generation PV, ini mungkin nanti selama presentasi akan tercampur, padahal mereka adalah hal yang sama. Membahas tentang limitation dari silicon, emerging PV, lalu riset saya selama PhD. Mungkin nanti kita break dulu karena saya memperkirakan materi PhD saya agak berat, agak mungkin sangat kimia, jadi mungkin nanti kita break 5 menit dulu sebelum masuk ke another half, separuh lagi dari presentasi saya. Saya diberi waktu 45 menit ya Pak Edi, totalnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. 50 menit. Ya, mungkin 20 menit, lalu break 5 menit, lalu 20 menit lagi. Ya. Oke, langsung ke konten. Silicon PV adalah hal yang sudah lama ya, sudah berdekade umurnya. Dan dia tidak hanya meningkat secara efisiensi, juga semakin murah untuk ongkos produksi.
Nah, ini adalah grafik tentang penurunan harga produksi dari kristalin silicon modul. Gimana pun dalam proses pembuatannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Paul tadi, produksinya sendiri mengeluarkan emisi, dan hal yang bisa dicatat di sini adalah kebutuhan temperatur yang tinggi. Temperatur tinggi ini adalah energi yang ditanamkan, energi yang dikeluarkan sebelum solar panel menghasilkan energi, dan ini bagi negara produsennya kemungkinan ini bukan berasal dari energi bersih. Jadi membuat sesuatu yang menghasilkan energi bersih tetapi dari misalnya batu bara untuk proses manufacturingnya. Jadi limitation, keterbatasan dari silicon PV ini high temperature processing, lalu sulit untuk direplikasi karena membutuhkan high modal, high capital expenditure. Jika misalnya Indonesia ingin membuat manufacturing line, kemudian juga dibutuhkan sumber energi yang stabil. Kayaknya sepengetahuan saya sekitar 100 megavolt ampere itu harus super stabil untuk menjalankan manufacturing silicon wafer. Dan seperti teman-teman yang sudah tahu, para hadirin tahu, produsennya itu didominasi oleh satu negara dan bahan bakunya itu sangat tergantung kepada posisi geografis. Ini ada sedikit gambaran mengenai perbandingan kristalin silikon, organik photovoltaik, dan perovskite solar cell. Dari segi harga, sebenarnya cukup susah untuk menantang ya, untuk men-challenge dari kristalin silikon ini. Tapi beberapa studi mengestimasi produksi bisa lebih murah untuk setiap watt peak-nya. Yang beberapa hal yang unik yang bisa ditawarkan, yaitu processing yang rendah suhunya. Jadi rendah dari 150 derajat, sedangkan untuk silikon bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Efisiensi sudah mendekati material perovskite misalnya, mungkin baru 10-11 tahun umurnya sejak muncul dan menjadi topik hangat di dunia riset material science, khususnya bidang PV, tapi efisiensinya sudah mendekati karena kemudahan dari mengubah komposisinya dan juga untuk prosesingnya, sehingga optimisasinya bisa dikerjakan di lab, tidak perlu fasilitas yang mahal dan canggih. Bagaimanapun, stabilitas menjadi sesuatu yang menghambat. Beberapa hal lain yang bisa diberikan yaitu transparansi. Misalnya kita bisa mengubah band gap dari material emerging PV ini dengan mengubah komposisi kimiawinya. Nah, tabel diagram ini menggambarkan bagaimana laju pertumbuhan dan current record ya, efisiensi per Desember ini ketika saya sebelum tesis PhD. Jadi silicon sekitar 26, perovskite 25, lalu ada material lainnya seperti dye-sensitive solar cell, ada OPV, ada CIGS, dan quantum dots. Nah, jika bisa diringkas, emerging PV ini menawarkan lower cost, lalu juga less material, bisa diproduksi dengan bahan baku tinta atau liquid yang bisa applicable dengan berbagai macam teknik deposisi, misalnya teknik screen printing atau spray coating atau blade coating, nanti akan dibahas lebih lanjut. Dengan mengubah komposisinya, misalnya perovskite mengubah komposisi campuran halida bisa mengubah band gap, atau di dye-sensitive solar cell kita bisa mengubah material aktifnya, si zat warnanya, untuk memenuhi keinginan kita dan mencapai apa yang kita mau. Dan di 2-3 tahun terakhir muncul satu ceruk riset baru, yaitu
bagaimana melihat emerging PV ini bisa perform jauh lebih baik dibandingkan silikon pada low intensity light, misalnya misalnya dalam ruangan atau saat langit sedang mendung. Jadi bisa perform better in low light intensity. Kemudian yang juga menjadi perhatian adalah net zero. Net zero dari Paris Agreement 2000 beberapa tahun yang lalu, negara-negara maju ingin mengurangi emission-nya dan bagaimana mereka bisa mencapai kembali emission yang secara net menjadi nol gitu. Jadi apa yang dikeluarkan lalu ada yang mengkompensasi. Nah, untuk itu sumber energi yang mengemisi karbon perlu dikurangi, yang dari bahan gas atau batu bara perlu dihentikan dan berpindah ke low emission renewable energy. Untuk UK sendiri, tahun lalu solar energy berkontribusi sekitar 4%, tetapi di tahun 2050 sesuai target UK sendiri itu 10-15% harus bersumber dari energi surya, dan itu setara dengan menginstal 3 gigawatt solar panel setiap tahun. Jadi 3 gigawatt per tahun sampai 2050 untuk mencapai energi mix 10-15%. Tapi kebutuhan material yang sangat besar untuk 1 gigawatt dari silikonnya, dari elektronikanya, dan juga dari packaging dari solar panel itu, maka banyak sekali material yang dibutuhkan. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini studi dari Illuminem, kontribusi solar dan angin itu 0,2% untuk Indonesia di sini, dan di tahun 2060 sesuai studi IESR lebih dari sepertiga diharapkan berdasarkan dari solar. Nah, ini gap yang sangat besar yang perlu dipikirkan bagaimana cara mencapainya. Emerging PV sudah ditata sampai di studi ilmiah sudah menunjukkan banyak advantages ya dan potensi, dan kalangan peneliti sudah mencoba melihat dari berbagai aspek. Misalnya ini yang cukup baru dari segi manufacturing, lalu life cycle assessment, lalu memperhatikan uncertainty analysis, manufacturing cost, techno-economic analysis, juga life cycle assessment, dan circularity assessment. Bagaimana emerging PV ini juga mungkin juga bisa memberikan manfaat atau potensi positif dibandingkan silikon dari segi recyclingnya nanti setelah end of life. Masuk ke highlight perovskite. Saya akan mencoba mengambil intisarinya saja terkait karena keterbatasan waktu. Di 1 dekade lalu, highlight perovskite ini sudah melebihi 25% efisiensinya dan menjadi kandidat kuat untuk next generation PV. Highlight perovskite sendiri adalah material kristalin dengan komposisi ABX3, yang mana A adalah kation monovalen, bisa dari organik maupun inorganik. Organik misalnya metil amonium atau formamidinium, inorganiknya bisa cesium. Lalu B adalah divalen atau kation +2, terutama bahannya dari lead, timbal, dan tin. Lalu halida bisa iodida, bromida, dan klorida. Kelebihannya adalah memiliki high absorption coefficient, long carrier diffusion length. Kita bisa mengubah band gap-nya dengan mengganti komposisi halida dan kation A-nya, monovalen kationnya, memiliki low exciton binding energy, dan bisa diproses dari bentuk cairan dari bahan bakunya. Kenapa dia menjadi strong candidate? Pertama, dia bisa menawarkan harga yang lebih murah, potentially cheaper
lalu low capital expenditure. Nah, ini yang bisa melepaskan kita dari ketergantungan dari satu negara produsen. Misalnya untuk direplikasi di Indonesia atau negara-negara lain yang ingin mencapai target net zero-nya. Secara carbon footprint juga bersih, seperti yang sudah disentuh tadi oleh Pak Paul, bagaimana kristalin silikon ini dari tambang sampai processing-nya memiliki carbon footprint yang cukup besar, sedangkan untuk perbandingannya perovskite itu sekitar 1/9 atau 1/8-nya. Dan juga cepat untuk diproduksi karena bahan bakunya yang terbuat dari cairan, applicable untuk pemrosesan seperti inkjet, soda dye, soda coating, yang mana aktif materialnya bisa diproses dalam hitungan misalnya beberapa senti per menit gitu. Lalu processing temperature yang juga lebih rendah. Namun stabilitas menjadi hambatan. Nah, studi PhD saya melihat overlap atau irisan dari stabilitas melawan environmental factor dari material aktifnya sendiri dan juga interface ketika dia sudah menjadi thin film solar cell. Nah, saya mengaplikasikannya dalam mesoporous structure dan juga planar structure. Jadi ini adalah bagaimana produksi elektron dan hole untuk perovskite solar cell. Jadi perovskite-nya akan memisah elektron dan hole, lalu ada N-type mesoporous titanium oxide, lalu di sini ada organic P-type semiconductor, lalu elektroda yang akan membuat sirkuit yang lengkap. Hipotesisnya adalah interface menjadi hal yang penting karena dalam saat operasi, saat solar cell bekerja, interface bisa menjadi titik di mana terjadi reaksi kimia, jadi chemically reactive at operational condition. Lalu ada kita bisa menggabungkan dua sifat kimia, hidrofobisitas dan hidrofilisitas, dalam satu molekul yang bisa meningkatkan perovskite stability. Ini approach yang saya ambil ketika PhD, tapi saya akan membahas dua saja untuk hari ini. Pertama, pengubahan permukaan, lalu penggunaan aditif yang didesain sebagai proof of concept yang mendapatkan manfaat dari hidrofobisitas dan hidrofilisitas dari functional group senyawa organik. Kenapa mesoporous titanium oxide itu penting? Karena dia bisa digunakan untuk printing method. Sebenarnya juga sudah ada startup di Cina yang memproduksi solar panel dengan menggunakan mesoporous TiO2 sebagai salah satu bahannya. Jadi ini adalah hal yang industrially applicable. Saya mengubah permukaan mesoporous TiO2 tadi yang awalnya oksida diubah menjadi sulfat. Di sana saya tidak melihat perubahan dari hidrofilisitas permukaannya dan juga perovskite filmnya dihasilkan itu kurang lebih sama. Secara efisiensi juga sama, tapi yang menarik adalah ketika kita melihat stabilitasnya dalam saat solar cell-nya beroperasi. Ada performa menurun jauh ketika tanpa menggunakan modifikasi sulfat. Di sini kami menemukan bahwa efek dari sinar UV, karena cahaya matahari masih mengandung UV dan titanium dioksida masih rentan terhadap pengaruh UV, menciptakan radikal di interface-nya. Lalu dari thermal stability juga ada peningkatan dibandingkan dengan tanpa modifikasi. Kami melihat dari segi perubahan dari segi fotofisikanya, ada pergeseran conduction band dan valence band, di mana pengubahan surface modification-nya menyebabkan rendahnya bergesernya conduction band dan valence band ini,
sehingga kita bisa melihat PL bisa dari photoluminescence, si carrier bisa diinjek ke N-type semiconductor-nya dengan lebih efisien dan lebih cepat. Lalu saat material sudah dihadapkan dengan aging, misalnya tadi setelah penyinaran UV, kami menemukan bahwa degradasi dimulai dari interface, yaitu terbentuk di mana ketika perovskite-nya terdegradasi, terdapat void atau ruang kosong di sini karena degradasi dari material perovskite dan materialnya menghilang atau terdegradasi sehingga interface menjadi tidak lagi well connected. Dari sini kami menemukan juga bahwa pengubahan sulfat ini mengurangi deprotonasi dari organik kation yang digunakan sebagai bahan utama perovskite. Dan jika disimpulkan, pengubahan permukaan ini bisa lower conduction band position, lalu membuat berkurangnya spesies hidroksida di permukaan oksidanya, sehingga menyebabkan peningkatan stabilitas terhadap cahaya dan juga terhadap suhu. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut, ini sudah dipublikasikan di Journal of Material Chemistry C. Pendekatan kedua adalah penggunaan aditif, yang mana kami menemukan bahwa ada dua opini di literatur. Ada yang mengatakan hidrofobik itu bagus untuk stabilitas perovskite, tapi beberapa laporan juga menyebutkan hidrofilik itu bisa membantu meningkatkan proteksi dari kondisi luar, misalnya kelembapan. Nah, dari dua hal yang sepertinya bertentangan ini, kami melihat mungkin mereka bisa dikombinasikan. Lalu kami bersama kolaborator dari Departemen Kimia menguji coba material ini, dan material ini sendiri memiliki pusat aromatik, lalu punya cabang yang hidrofilik, dan memiliki banyak Lewis-based functional group yang berguna untuk mengatur atau meningkatkan kualitas perovskite, seperti yang akan disampaikan di slide berikutnya. Nah, dengan meningkatkan konsentrasi dari aditif ini, kami menemukan bahwa kristal morfologi dari perovskite active layer-nya membesar atau semakin baik dari 280 nanometer sampai ke 400, jadi hampir dua kali lipat pembesaran dari si crystallite perovskite-nya. Nah, ini bisa juga tergambar dari photoluminescence yang jauh lebih panjang umurnya dan intensitasnya yang tidak cepat menurun. Ada peningkatan efisiensi dengan menggunakan aditif ini, lalu ekstraksi carrier juga bisa lebih cepat. Secara stabilitas juga terdapat peningkatan. Kami juga menemukan bahwa ini lebih tahan terhadap kelembapan. Jadi salah satu kelemahan dari perovskite sendiri adalah chemical reaction dengan moisture yang membuat terjadinya reaksi kimia sehingga material aktifnya itu terdegradasi. Maka proteksi terhadap kelembapan atau moisture di udara terbuka itu menjadi penting. Nah, kami menyimpulkan bahwa dengan adanya aditif, kristalit itu terjaga. Dengan adanya aditif, kristalitnya membesar sehingga grain boundary-nya jadi lebih berkurang, sehingga
degradasi yang dimulai dari grain boundary, perbatasan antara dua kristalit ini menjadi lebih kecil. Jika dapat disimpulkan, maka penggunaan aditif ini meningkatkan carrier extraction, memperbesar grain size, lalu juga side chain ini bisa menahan ya. Jadi walaupun side chain-nya hydrophilic, tapi dia semacam menjadi pagar gitu. Dia suka air, tetapi dia tidak membiarkan air lewat. Tidak membiarkan molekul air lewat, sehingga membuat perovskite menjadi lebih moisture resistance. Ini sudah dipublikasikan juga di Chemical Communication. Bagi teman-teman yang ingin tahu bisa melihat lebih lanjut. Nah, mungkin sudah 25 menit berlalu. Kita break dulu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang punya pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat. Mungkin saya sendiri mau minum dulu sebentar. Oke, silakan. Break 5 menit.
Oke, baik. Bisa kita lanjutkan. Saya juga tadi sudah melihat pada pertanyaan di kolom chat dan mencoba menjawab. Masuk ke paruh kedua, mungkin ini lebih singkat daripada materi paparan sebelumnya, mungkin sekitar 10-15 menit saja. Masuk ke riset saya untuk di saat ini di Inggris, kaitannya terkait dengan engineering, yaitu proses scale up dari solar cell yang dibuat di laboratorium, biasanya 1 inci kali 1 inci dengan menggunakan metodologi spin coating. Kita bagaimana bisa membuat area yang lebih besar, dan outcome akhirnya adalah bagaimana bisa memberikan insight bagi pemberi dana terkait evidence potensi emerging photovoltaic ini. Lalu ada sedikit bahan diskusi tentang tantangan yang harus dilalui dari emerging PV atau organic inorganic photovoltaic ini untuk mass production. Langsung saja. Riset saya untuk postdoc saat ini, kita ingin membandingkan beberapa emerging PV, termasuk perovskite yang low band gap 1,6 EV atau lebih kecil lagi, lalu wide band gap 1,8 atau lebih besar, lalu dye-sensitized solar cell, dan potensi kolaborasi dengan kampus lain untuk teknologi OPV dan CCTS. Grup riset saya sendiri memiliki expertise di bidang dye-sensitized solar cell dan dye-sensitized solar module, dan kehadiran dan baru-baru ini mencoba masuk ke upscaling dari perovskite PV. Teknik yang digunakan yang sesuai dengan yang ingin memanfaatkan kelebihan dari emerging PV ini, yaitu teknik yang menggunakan yang cocok dengan solution process. Jadi entah itu dengan spray coating, disemprot, atau menggunakan percetakan seperti sablon, lalu ada coating lainnya, slot die coating dan blade coating. Outcome-nya adalah membuat mini modul 10 cm kali 10 cm dengan enkapsulasi yang sangat baik, karena bisa dibayangkan bahwa kita ingin membuat sesuatu yang tahan di bawah hujan, tapi dibuatnya di laboratorium di kampus. Nah, ini yang challenge yang perlu dicari tahu solusinya. Lalu kita mengukur performa dan stabilitas di outdoor. Inggris sendiri mungkin tidak sepanas Indonesia, tapi cukup lembab dari segi cuaca dan iklimnya. Dan by Oktober, sebelum Oktober 2024, nanti kita akan come up menghasilkan semacam rekomendasi kebijakan. Kenapa ini riset ini menjadi penting? Pertama, bagaimana kita bisa menunjukkan low temperature process itu bisa terrealisasi. Nah, ini tadi gambaran teknik deposisi yang saya sebutkan di slide sebelumnya: spray coating, blade coating, slot die coating, dan mungkin juga inkjet printing. Jadi semacam mencetak, tapi yang dicetak adalah bahan aktif fotovoltaik. Nah, ini dari lab di Jepang. Tahun depan kami berharap bisa membuat hal yang seperti ini atau lebih baik lagi, dan diukur di outdoor untuk Climate UK. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat modul misalnya 10 kali 10 cm ini, yang perlu diperhatikan adalah enkapsulasinya, packagingnya, bagaimana dia bisa tahan terhadap hujan dan faktor lingkungan lainnya. Lalu juga
penggunaan laser untuk membuat koneksi series di antara dua sel ya. Jadi selnya berbentuk panjang, bagaimana bisa meminimalisir area ini, karena area yang garis ini adalah area penghubung antara dua sel, tapi dia sendiri tidak menghasilkan current. Jadi dia disebut dead area, dan dead area ini harus diminimalisir dan butuh presisi tinggi untuk bisa meminimalisir dead area ini. Nah, kenapa outdoor test di iklim Inggris sendiri itu menjadi penting? Karena setiap negara memiliki karakter iklim yang unik, seperti solar irradiation-nya, humidity, temperature gitu. Ini dari PVGIS. Beberapa laporan outdoor test itu sudah ada di available di literatur, tapi sebagian dilakukan di KAUS di Saudi Arabia, di negara Afrika Utara, dan juga Italia. Italia di sini yang cenderung hangat, cenderung panas dan kering. Sedangkan Inggris sendiri lebih lembab dan lebih dingin. Untuk emerging PV, beberapa laporan juga melihat bahwa apa yang dilaporkan, misalnya untuk silicon panel atau mungkin tandem modul mentandemkan antara silikon dan perovskite, pengukuran yang dilakukan dalam standar condition ya, 25 derajat Celcius, 1 ATM, dan satu matahari penuh, one full sun, itu akan berbeda dengan apa yang dirasakan di Nederland, di cuaca Belanda yang misalnya lebih dingin, dan dibandingkan dengan Colorado yang ada di Amerika Serikat. Jadi ada perbedaan antara misalnya Amerika dan Belanda dari segi iklimnya, yang menyebabkan performa ini menjadi menjadi tidak sama jika dibandingkan dengan standard condition yang dilakukan di 25 derajat Celcius yang konstan gitu. Sedangkan pada iklim real, temperatur akan berubah dan overall performanya juga akan berubah. Tantangan untuk produksi massal itu cukup sulit jika saya bisa memetakan beberapa aspek. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan terkait harga yang terus turun. Lalu jika ada support dari pemimpin negara, maka support ini sifatnya bisa jadi short term, karena misalnya pergantian presiden atau perdana menteri bisa menyebabkan sebuah kebijakan itu tidak mengikat lagi gitu. Jadi political will ini cenderung short term, dan jika ada pemimpin negara yang mensupport, mungkin pemimpin jika dia sudah lengser, mungkin kebijakannya tidak dilanjutkan oleh penerusnya. Nah, tadi sempat dibahas tentang net zero. Net zero adalah gerakan internasional. Bagaimana negara-negara, terutama negara maju, itu ingin mengurangi emisinya dan meningkatkan porsi renewable energy seperti solar energy di energy mix-nya. Nah, misalnya tadi seperti Inggris ingin 3 gigawatt per tahun, itu sedangkan Inggris sendiri tidak memiliki tambang pasir silika, dan pada akhirnya harus membeli gitu kan. Nah, untuk procurement sebanyak 3 gigawatt per tahun, apakah ada supplier yang siap? Itu pertama. Yang ketiga, apakah suppliernya di pihak yang sama? Karena ada geopolitik antar negara, yang misalnya antara Uni Eropa dengan Cina misalnya, atau Amerika dengan NATO dan Cina Rusia, terdapat polarisasi di sini, sehingga ini perlu menjadi perhatian. Nah, harga sendiri yang membuat silikon itu menjadi solusi yang cepat dan mudah,
karena istilahnya bisa tinggal beli, itu saya melihat itu bisa menjadi hambatan untuk para pemilik modal untuk berinvestasi ke teknologi alternatif. Karena bagaimanapun industri akan melihat profit ya pada akhirnya. Dan jika tidak ada confidence yang terbangun bagaimana untuk membuat skala besar teknologi yang masih belum matang, maka investment ini menjadi terhambat dan membuat emerging PV teknologi ini juga belum bisa diproduksi secara massal. Bagaimanapun ada ceruk-ceruk lain yang bisa dijadikan jalan alternatif untuk emerging PV, misalnya indoor PV. Nah, jadi dengan perkembangan IoT, indoor PV ini menjadi satu tema hangat juga akhir-akhir ini. Misalnya bagaimana dalam penggunaan sensor IoT, kita bisa meninggalkan ketergantungan terhadap baterai. Dan jika kita memiliki solar cell yang bisa mengambil energi dari cahaya lampu yang ada di gudang atau di supermarket, dan itu juga atau di kantor misalnya, itu cukup untuk menjalankan sensor IoT, maka kita bisa menghilangkan ketergantungan terhadap baterai, dan kita bisa mengurangi maintenance untuk mengganti atau recharge baterai tersebut. Lalu ada building integrated PV dalam aplikasinya, misalnya dengan menggunakan emerging PV yang semi transparan. Nah, di sini ada kompromi antara efisiensi dengan opacity atau kegelapannya. Jadi, nah, BIPV ini cenderung kepada harusnya dilihat bahwa ternyata ada area yang tidak digunakan gitu, misalnya seperti jendela-jendela di gedung-gedung tinggi yang itu available dan juga terpapar matahari dengan baik. Nah, menggunakan penggunaan misalnya semi transparan fotovoltaik bisa mengambil manfaat dari jendela-jendela besar di gedung-gedung tinggi itu, yang mana bisa ini bisa dual fungsi juga ya, bisa dapatkan energi dari sana dan juga bisa mungkin mengurangi penggunaan AC, karena ketika jendelanya berwarna, mungkin diharapkan panas yang masuk ke dalam gedung juga semakin sedikit. Lalu ada penggunaan PV di bidang agrikultur, misalnya di rumah kaca, ketika solar panelnya semi transparan, kita bisa memilih gitu, hanya menyerap area yang tidak digunakan oleh klorofil di tanaman. Lalu solar cell yang sifatnya fleksibel dan ringan, yang bisa digulung misalnya, atau yang ringan yang misalnya bisa digunakan untuk hangar airport ya. Jadi hangar tempat pesawat itu kan tidak kokoh seperti atap beton. Nah, jadi kita bisa digunakan untuk permukaan yang tidak memiliki support mekanis yang kuat. Aplikasi lain misalnya dari segi penggunaan militer untuk remote area terisolir, bencana, dan mungkin juga yang bisa digunakan untuk menggantikan solar cell di satelit yang saat ini jatuhnya sangat mahal karena menggunakan pertumbuhan epitaksi dalam pembuatannya. Mungkin segitu saja. Semoga ada yang bisa diambil, dan saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih waktunya Pak Edi dan organizer yang lain. Terima kasih Mas Bening atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini tadi sudah muncul baru satu yang sempat dijawab ini ya, yang dari untuk material nih dari Pak Faris WP ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Pak Hasanuddin nih.
ingin mempertanyakan pemakaian solar cell apa bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik pada mesin produksi di atas 350 kVA. Langsung Baik. dijawab. Ya. Kalau untuk ini saya tidak capable untuk menjawab karena saya lebih berfokus pada modifikasi material. Mungkin jika ada audiens yang bisa memperkirakan apabila ini kan sudah kaitannya dengan panel dan skalanya udah kilowatt ya. Ya, ratusan kilowatt yang 350. Ya, mungkin nanti di kesempatan yang lain ya, ini yang aplikasi ya masih mungkin bisa tergantung dari kondisinya ya, asalkan ada luas lahan tertentu atau atap ya ini ya, ini bisa sebesar 350 kVA itu. Saya pikir sangat memungkinkan. Ya. Karena di universitas saja sudah ada beberapa yang pasang yang besar ya, kayak ITERA itu 1 megawatt, ya, misalkan di Lampung itu sudah di sekitar 1000 kVA itu. Di universitas yang lain saya pikir juga ada beberapa yang sudah pasang dengan kapasitas yang cukup besar. Mungkin gambarannya seperti itu ya Pak Hasanuddin. Kemudian Pak AJN ini, izin bertanya, pipi kristal ini supaya tidak terdegradasi karena lembab, material penolak airnya dilapiskan atau disenyawakan. Terima kasih atas pencerahannya. Ini terkait degradasi karena kelembapan ya Pak? Ya, ya. Oke, terkait proteksi terhadap kelembapan ini sebenarnya bisa dari dua cara. Pertama itu dengan packaging ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, solar cell yang silikon sendiri itu memiliki proteksi yang berlipat ganda ya. Ada polimer enkapsulasi dengan polimer, lalu dibungkus lagi sama kaca. Jadi enkapsulasi atau packaging menjadi hal yang krusial. Tapi di saat yang bersamaan juga ada effort atau upaya untuk meningkatkan internal atau intrinsic stabilitas yang ada di solar cell-nya. Biasanya dengan menggunakan senyawa organik yang lebih hidrofobik. Mungkin kalau bisa saya share lagi untuk biar terbayang struktur. Maaf, Pak. Iya. Oke, tadi mau menambahkan terkait proteksi dari kelembapan. Pertama tadi sudah enkapsulasi, jadi ada proteksi dari luar, tapi juga dari komponen solar cell-nya sendiri, itu juga bisa diubah sifatnya terkait interaksi dengan kelembapan. Misalnya dengan penambahan kation yang lebih hidrofobik di interface antara perovskite dan p-type semiconductor, atau ini hole extraction layer-nya yang sendiri yang diubah menjadi lebih hidrofobik. Jadi ada proteksi internal sebelum nanti ada packaging lagi dalam bentuk modul atau panel. Mungkin itu juga saya bisa menambahkan. Baik. Berikutnya dari Mas Ammar Jibal L. Balat. Selamat sore Bapak Bening Mamat. Perkenalkan saya Ammar Jibal L. Balat, mahasiswa teknik elektro. Materinya sangat menarik sekali.
karena ada hubungannya dengan renewable energy, energi baru terbarukan. Pertanyaan satu mengenai PV yang Bapak paparkan, memanfaatkan panas matahari atau cahaya matahari. Jika menggunakan panas atau cahaya matahari, apakah dapat menggunakan panas atau cahaya matahari buatan? Oke. Untuk fotovoltaik itu sendiri yang kita gunakan adalah cahaya. Jadi ada mengubah foton menjadi elektron hole pair. Bukan dari segi panas, karena kalau panas berarti solar thermal, yang mana secara fisika itu menggunakan mekanisme yang berbeda. Kalau cahayanya apakah harus dari matahari atau dari ada cahaya mungkin lampu atau apa yang lain juga bisa dikonversi juga atau bisa ya? Iya, jadi tadi di akhir presentasi saya menyentuh terkait indoor photovoltaic. Jadi cahaya dari lampu itu juga bisa dimanfaatkan, dan dari review kami melihat efisiensinya bisa jauh lebih bagus daripada kristalin maupun amorphous silikon. Ini bisa digunakan untuk IoT sensor dan sensor dalam ruangan lainnya. Baik. Berikutnya dari Ibu Desi. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Desi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah kebaruan dari penelitian fotovoltaik itu hanya dari materialnya saja? Ini satu persatu. Oke, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Untuk kebaruan, saya melihat kebaruan itu selama kita bisa menjustifikasi bahwa ide atau pendekatan kita itu baru, ide-ide itu tidak hanya terbatas dari modifikasi kimia atau materialnya. Mungkin dari aspek engineer-nya juga bisa. Misalnya dari pengurangan biaya atau efisiensi produksi, atau misalnya ada teknik-teknik lain yang baru dan itu bisa dimanfaatkan. Karena di bidang sains dan engineering saya melihat riset itu antara solve the problem atau improve current solution. Jadi selama dia bisa meningkatkan, ada kontribusi peningkatan dari cara yang sudah ada, maka itu bisa diatributkan terhadap kebaruan dari riset di bidang fotovoltaik. Baik, yang kedua, solar cell yang beredar di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan mono dan polikristalin. Apakah memungkinkan membuat variasi material dari monokristalin, polikristalin dengan penambahan material lainnya, misalkan di coating? Apakah bisa? Saat ini di riset di dunia, di laboratorium dan lembaga riset di Uni Eropa, Saudi Arabia, dan Amerika, ada proyek-proyek besar yang menggunakan mindset tandem. Jadi kristalin silikon di tandem atau di apa ya, di double gitu dengan material lain, sehingga jumlah atau total dari efisiensinya bisa meningkat. Nah, mungkin bisa dibaca-baca tentang tandem PV. Tandem PV ini saat ini sudah melewati 33% efisiensinya. Jadi ketika silikon dengan perovskite di tandem, maka dari rekor efisiensi 26% silikon saja ditambah dengan perovskite itu bisa lebih dari 30%, kan 33%. Bisa menjadi alternatif bagaimana meningkatkan confidence dari dunia usaha untuk mengadopsi material baru ini. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, sepertinya geliat renewable energy bidang solar ini masih dikatakan muda dan cenderung kepada perakitan dan pengadaan, jika saya tidak salah. Gitu, Pak.
Nomor 3, saya tertarik dengan indoor PV yang Bapak jelaskan yang memiliki banyak keuntungan. Bagaimana dengan kekurangannya dan kebaruannya saja yang sedang dibahas akhir-akhir ini dengan adanya indoor PV? Kekurangan utama itu ada di stabilitas sebenarnya. Karena materialnya bisa dibilang mudah untuk dibuat, suhu lebih rendah, fabrikasi lebih mudah, tapi juga mudah untuk rusak atau terdegradasi. Jadi challenge-nya adalah meningkatkan stabilitas. Dan ini salah satu motivasi riset PhD saya untuk meningkatkan stabilitas dengan mempelajari aspek fundamental seperti stabilitas lapisan perovskite-nya dan juga interface ketika sudah menjadi solar cell yang utuh. Mungkin saya juga jadi ingin bertanya, itu apa Ya, mungkin bisa dibuat sendiri ya dengan mesin printer atau bagaimana nih? Aninya apa solar cell-nya ini yang model perovskite ini? Oh ya, kalau untuk pembuatannya dari segi bahan itu kita menggunakan substrat. Substratnya adalah kaca yang sudah dilapisi oksida konduktor. Lalu selebihnya menggunakan metodologi spin coating, Pak. Jadi untuk skala kecil penggunaan spin coating itu yang lebih umum karena kita punya ketebalan optimal yang bisa dicapai dengan spin coating. Untuk metode printing lain yang skala kecil, saya belum punya pengalaman misalnya inkjet printing atau lainnya. Tapi kalau misalnya sudah ada spin coater, mungkin nanti yang terakhir itu yang challenge-nya membuat elektrodanya. Karena elektrodanya yang di laboratorium biasanya menggunakan deposisi thermal evaporator yang sebenarnya hanya membutuhkan 100 nanometer silver atau gold, tapi materialnya yang dibutuhkan sedikit, tapi butuh alat yang cukup canggih karena butuh vakum yang rendah dan setup yang butuh energi besar gitu. Jadi ketika dilaporkan untuk skala sel sebenarnya peneliti cenderung tidak melaporkan bagian hal yang masih complicated gitu. Jadi ketika dibilang oh ini solution processable gitu, tapi masih ada satu atau dua step yang sebenarnya belum solution processable atau lab itu belum mengadopsi itu. Nah, baru awal tahun ini ada laboratorium yang bisa membuat semuanya solution processable. Jadi dari awal, dari substrat sampai ke modul itu semuanya dari bahan cairan. Tapi juga ini belum banyak lab atau pilot project yang bisa membuat ini karena ya ini masih ada ketergantungan terhadap penggunaan perak atau gold sebagai elektroda yang di counter electrode atau elektroda yang ada di atas si solar cell-nya. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Paris. Ya. Pak Bening, tadi materialnya bisa dilipat-lipat. Bagaimana ketahanan material tersebut terhadap benturan atau tekanan? Oh iya, salah satu aplikasinya yaitu flexible solar panel. Biasanya ada uji bending untuk material ini karena substratnya tidak lagi kaku, tidak seperti kaca ataupun lainnya. Materialnya kalau jika dibandingkan dengan solar panel yang kokoh dan kaku, biasanya uji industrinya adalah dengan menggunakan hail test ya, atau dengan dilemparkan kerikil. Ini salah satu uji standarisasi solar panel. Bagaimana packaging si panel ini bisa melewati uji
lempar kerikil atau hail test. Nah, untuk flexible solar panel sendiri, seingat saya ya tentu saja ada bending test gitu ya. Tapi untuk benturan saya kurang paham, karena tentunya kalau materialnya dideposisi atau dibuat di atas plastik atau bahan polimer yang lentur, tentu menjadi lebih rentan ya jika misalnya dipaksa harus melalui uji lempar kerikil ini. Baik, berikutnya dari Pak Fedi. Selamat sore, izin bertanya mengenai efek jangka panjang dari titik panas, termasuk bekas terbakar yang merusak sel surya dan lembar belakang, dan pada akhirnya dapat menyebabkan kebakaran jika dibiarkan. Bagaimana solusi terbaru dari rekayasa materialnya saat ini? Iya, untuk material ini ada optimisme untuk masuk ke industri, tapi untuk real skenario yang real di lapangan ya, seperti pemanasan ketika ada hotspot dan misalnya ada sel yang rusak di antara sebuah rangkaian modul yang besar ya, tentu bisa jadi hotspot degradasi dan penimbulnya panas ya. Saya tidak punya data dan sepertinya juga belum ada studi yang jadi materialnya belum sampai industri, masih di level pilot project dan sudah ada beberapa startup, dan untuk mungkin dalam 5 tahun ke depan kita bisa melihat data-data seperti ini, apakah dari segi pencegahan hotspot tadi bisa materialnya juga mempunyai advantage yang bisa ditawarkan. Untuk saat ini saya tidak tahu jawabannya. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad di Barat lagi. Izin tanya Pak Bening Muhammad, TV yang Bapak paparkan untuk berfungsi dengan baik membutuhkan cahaya berapa lux atau lumens? Untuk dari hasil saya sempat menulis review artikel di menjelang akhir PhD saya, dan solar cell material perovskite ini bisa bekerja di 200 lux, karena ketika kita menganalisa solar cell di cahaya dalam ruangan, maka yang biasanya kita akan memiliki range ya, pagu intensitas cahaya yang ada di ruangan. Nah, biasanya untuk rumah biasa atau kamar atau living room itu sekitar 200 lux. Nanti kalau office biasanya lebih terang, sekitar 500 lux. Lalu ada gudang atau supermarket yang biasanya jauh lebih terang, itu sekitar 1000 lux. Nah, untuk indoor PV application biasanya sampai saat ini belum ada standar protokol yang saklek ya dalam melaporkan efisiensi dan performa indoor PV. Tapi kami merekomendasikan bahwa material itu setidaknya harus dicoba di 3 level cahaya ini, yaitu yang sesuai dengan rumah, perkantoran, dan juga hardware yang mana nanti ini berkaitan dengan sensor-sensor yang digunakan dalam ruangan. Jadi bisa saya jawab, untuk 100-200 lux itu bisa bekerja, tapi tentunya karena sumber cahayanya minim ya outputnya minim, jadi mungkin bisa menghasilkan microwatt gitu ya, atau mungkin ya micro to milliwatt tergantung areanya. Tapi tentunya ketika kita menceritakan atau melihat aplikasi yang spesifik seperti sensor dalam ruangan, maka kita juga melihat kebutuhannya berapa gitu. Nah, 1 inch misalnya 2x2 cm solar cell itu bisa menggantikan coin battery gitu, baterai jam atau baterai yang seperti koin battery bisa digantikan dengan solar cell dengan luas penampang yang
kurang lebih sama. Jadi ketika ditanya berapa minimal, ya dia bisa bekerja bahkan secara efisiensi. Nah, karena efisiensi adalah output per sumber atau incident lights. Nah, efisiensinya sendiri itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan amorphous silicon atau crystalline silicon. Baik. Gitu, Pak. Berikutnya dari Pak Joni. Terima kasih paparannya. Izin bertanya, apakah bisa dijelaskan bagaimana ide awal dari PV ini dan teori terkait hal tersebut? Kemudian karena ini merupakan kebaruan, apakah sudah mendapatkan patennya? Terima kasih. Oke. Material ini muncul di 2009. Walaupun ada publikasi lain yang melihat material ini ada di 1983 atau 1990-an awal, tapi ya aplikasinya untuk fotovoltaik itu muncul di 2009, lalu promising result itu muncul di 2012, dan sekarang 1 dekade lebih material ini sudah menjadi hot topic di bidang riset dan juga sudah menjadi perbincangan terkait investasi di startup ya untuk mematangkan atau menggolkan material ini ke market. Nah, saya sendiri memulai PhD ketika materialnya sudah menjadi hot topic. Tentunya sudah ada startup yang membeli menggunakan paten-paten yang sudah di-apply oleh para pemula, para pionir. Pionirnya diantaranya ada di University of Oxford, ada di EPFL, di Swiss, lalu ada di Korea dan Cina, beberapa kampus lainnya, Korea, Cina, dan Jepang. Nah, saya sendiri memulai PhD ketika sudah banyak laporan ilmiah. Nah, saya tidak memulai sesuatu yang sangat baru karena lebih kepada peningkatan stabilitas. Kontribusi ilmiah saya tidak breakthrough ya, tidak groundbreaking, tidak itu hal besar, tapi lebih ke incremental atau technical improvement begitu. Dan ya, saya sendiri tidak menghasilkan paten dari material ini, tapi saya bisa bilang kalau di 2012 ketika muncul promising results itu sudah kampus-kampus pionir sudah mengaplikasikan paten. Gitu ya, Pak? Atau ada yang belum terjawab? Baik, ya udah. Ini ide awal. Kalau teori yang terkait ini ada yang perlu atau tambahan penjelasan nggak? Ini ada teori terkait dengan PV ini. Apa yang bisa ditambahin, Pak? Maaf. Teorinya, ini kan tentang teorinya nih. Ternyata ide awal, terus kemudian awal tadi kan sudah ada yang mengawali, ada hot topic ya. Tapi mungkin teorinya ini tentang teori PV barangkali yang terkait khususnya di material yang baru ini. Atau teorinya sama dengan PV lama, cuman nih misalnya band gap-nya lebih kecil dan seterusnya. Oh, oke, teorinya yang unik ya, itu yang secara teori mungkin sedikit berbeda ya kalau dibandingkan dengan silikon yang PN junction. Sedangkan material ini dia lebih ke PIN atau NIP. Jadi materialnya dikepit, di sandwich oleh 2 semikonduktor lain. Jadi ada yang N-type sama P-type. Nah, yang N-type mengekstrak elektron, yang P-type menyerap hole. Nah, kelebihannya itu ada di kemudahan mengubah propertinya, mengubah karakter kimiawinya. Jadi kita bisa mengubah band gap dengan mengubah komposisi ABX3 ini. Lalu dibandingkan dengan silikon yang sekitar 1,1 eV, material ini bisa dari mungkin 1,2 atau 1,3
sampai ke 2, EV. Jadi wide range, rentang yang lebar yang bisa dimanfaatkan ke aplikasi yang silikon tidak bisa masuk gitu, tidak bisa. Dan seperti hal yang sudah dijelaskan di awal terkait kemudahan fabrikasinya tadi, yang bahan bakunya sendiri itu dari cairan. Berbeda dengan silikon yang bahan bakunya dari wafer, membutuhkan kemurnian tinggi lalu di doping dan sebagainya. Jadi secara prinsip pembuatan ini benar-benar baru karena proses deposisinya baru, berbeda jika dibandingkan dengan satunya mulainya dari wafer, satunya lagi mulainya dari cairan seperti tinta yang nanti ketika dipanaskan akan membentuk lapisan tipis kristalin. Berikutnya dari Mas Amar Jibal lagi nih. Apakah jumlah cahaya yang ditangkap mempengaruhi kecepatan dalam pengisian baterai? Ini dikaitkan dengan baterai. Kalau baterai berarti cuman besar arus dan besar arus ya Pak untuk charging baterai. Ya. Jadi ya tergantung outputnya kan ketika kita mengkaitkannya paralel atau series dan berapa current yang bisa dihasilkan. Ya, betul. Yang kedua ini dari PV yang Bapak paparkan apakah menghasilkan output? Ini pertanyaannya ini sudah kelas modul gitu ya, 12 volt DC, 24 volt DC, 48 volt DC. Yang dicoba selama ini itu seperti apa? Oke. Buat modul sepertinya belum ada standar karena ketika ada laboratorium atau institusi yang menghasilkan modul biasanya ya sesuai dengan pilot plan yang mereka punya. Jadi tidak terstandar apakah itu 12, 24 atau 48 karena tergantung misalnya dibatasi dengan misalnya luas area atau misalnya konfigurasi yang optimal untuk laboratorium dan setup setup dan alat yang mereka punya. Jadi saya tidak bisa jawab. Tapi tentunya jika kita ingin mencapai voltase tertentu itu bisa dibuat gitu karena misalnya untuk silikon biasanya sekitar satu sel sendiri itu sekitar 0,7. Nah untuk perovskite sendiri satu sel itu bisa di 1,2 volt untuk individual selnya. Nanti untuk mencapai target voltase yang diinginkan ya tinggal nanti bagaimana rangkaian elektronikanya. Nah ya tapi yang bisa saya tambahkan karena band gap-nya lebih besar dengan efisiensi yang mirip, kita membutuhkan jumlah sel yang lebih sedikit untuk mencapai voltase yang sama karena individual selnya sendiri itu bisa di 1 sampai 1,2 volt. Baik. Itu tadi pertanyaan terakhir ya di chatbox ya. Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung dengan mic. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara menjelang siang ya di sana ya. Di sana di sini. Sekali lagi, saya Pika Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesarnya pada Mas Bintang Muhammad, Mas Bening, maaf, Mas Bening Muhammad yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di chatbox tadi.
Terima kasih pada Pak Paul Wijaya yang sudah menyampaikan testimoninya. Kemudian juga terima kasih pada Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Acara kita lanjut lagi Kamis sore ya, ini ya. Kita geser, yang mestinya Rabu kita ganti ke Kamis sore. Tentang energi juga itu, energi tapi ya energi dalam manajemen energi dalam bangunan. Silakan yang tertarik nanti bergabung di hari Kamis ya. Detailnya nanti kami informasikan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.